Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Muhammad Nurkolis dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 kelas R akan mempresentasikan terkait asam malat. Di sini anggota kelompoknya ada Adam Fariski, Aisyah Jamal, Aulia Prajna Paramita, dan Tiara Sekar Ayuni. Untuk outline-nya, di sini kami akan mempresentasikan tentang karakteristik asam malat, mikroba penghasil asam malat, proses produksi asam malat, dan aplikasi asam malat. Karakteristik asam malat. Asam malat berupa serbuk kristal berwarna putih yang dapat larut dalam etanol 95% dan air. Namun, asam malat tidak dapat larut dalam benzen. Asam malat stabil pada suhu kurang lebih 150 derajat Celcius. Kelembapan dan suhu terelevasi pada asam malat yang tinggi harus dihindarkan untuk mencegah penggumpalan. Pada makanan, asam malat digunakan sebagai pemberi rasa asam, sedangkan pada kosmetik, asam malat biasa digunakan sebagai AHA. Mikroba penghasil asam malat. Uh, Mikroba penghasil asam malat yang sering digunakan dalam industri adalah spesies Aspergillus. Spesies Aspergillus sering digunakan karena mudah dikontrol dan dapat menghasilkan yield yang tinggi. Tetapi Aspergillus flavus merupakan strain pertama yang dipatenkan untuk produksi asam malat. Selain Aspergillus flavus, Aspergillus niger dan Aspergillus oryzae juga dapat digunakan. Berikut merupakan tabel semua mikroorganisme yang dapat digunakan untuk memproduksi asam malat selain spesies Aspergillus. Oke, selanjutnya adalah proses produksi pada asam malat. Next. Yang pertama itu produksi malic acid di industri, di mana yang pertama produksi malic acid dengan bahan kimia. Sebagian besar penggunaan asam malat ini dipenuhi oleh sintesis kimia dari anhidrida malat, di mana bahan awal anhidrida ini yang sering digunakan adalah butana, dengan alasan ketersediaannya yang baik dan harganya yang relatif rendah. Kemudian hidrokarbon seperti butana ini diperoleh dari sumber daya fosil seperti gas alam dan minyak bumi. Dalam proses sintesisnya ini melalui katalis fase oksidasi, kemudian gas yang mengandung oksigen ini dilewatkan melalui katalis fosfor vanadium oksigen pada suhu 250 derajat Celcius sampai 600 atau menggunakan tekanan superatmosfer. Kemudian anhidrida malat ini diperoleh kembali dari aliran gas melalui kondensasi, kemudian menghasilkan produk cair, diikuti oleh water scrubbing dari gas sisa yang menghasilkan larutan asam malat. Kemudian asam malat ini diubah menjadi anhidrida malat, di mana untuk produksi asam malat, anhidrida ini digunakan sebagai bahan awal. Nah, untuk selanjutnya ini berkelanjutan dengan pathway selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah enzimatik produksi asam malat. Butana yang telah melewati fase oksidasi tadi itu kemudian terjadi proses hidrasi anhidrida malat menjadi asam malat dalam larutan yang cair, diikuti oleh proses isomerasi asam malat menjadi asam fumarat dan hidrasi akhir fumarat ini menjadi asam malat. Nah, produksi enzimatik asam malat ini menerapkan enzim fumarase yang sebelumnya telah dimurnikan, di mana suhu yang digunakan adalah 160 derajat sampai 220 derajat Celcius dengan waktu 3-6 jam. Nah, selama reaksi ini terjadi kesetimbangan yang menghasilkan cairan asam malat yang masih mentah dan biasanya masih mengandung asam fumarat dan sejumlah kecil asam malat. Nah, kemudian asam fumarat ini dipisahkan dari campuran reaksi dengan kristalisasi
karena asam malat mentah ini biasanya masih mengandung 1-3% asam fumarat dan asam maleat. Kemudian dilakukan ekstraksi cair, kristalisasi, atau kromatografi untuk mendapatkan asam malat yang murni. Next. Oke, selanjutnya adalah mikrobial malic acid produksi, di mana dibandingkan dengan proses kimia, produksi asam malat pada mikroba ini menawarkan beberapa keuntungan, diantaranya fermentasinya dapat menggunakan berbagai mikroorganisme yang terbarukan, di mana menggunakan 3 jalur, yaitu TCA oksidatif, kemudian TCA reduktif, dan jalur glikosilat. Kemudian di sini adalah perbandingan antara proses sumber daya renewable dengan sumber daya fosil. Nah, pada sumber daya terbarukan ini, biomasa kering ini berasal dari pengolahan biomasa yang dapat digunakan secara langsung atau dilakukan dahulu pretreatment. Lalu untuk yang berasal dari limbah industri, dilakukan pemurnian dahulu. Setelah itu, dengan substrat yang terbarukan tadi, dilakukan proses mikrobial sintesis, lalu kultur broth. Setelah itu didapatkan malic acid yang mentah, lalu untuk mendapatkan malic acid yang murni dilakukan purifikasi dan kristalisasi. Kemudian untuk bahan yang berasal dari fosil itu tidak dilakukan pretreatment, dan setelah dilakukan substrat itu seperti butana tadi dilakukan chemical sintesis langsung sehingga didapatkan malic acid yang masih mentah. Sama seperti tadi, langsung dilakukan kristalisasi dan purifikasi untuk mendapatkan malic acid yang murni. Next. Oke, selanjutnya aplikasi dari asam malat. Next. Aplikasi asam malat ada dua, yaitu yang pertama sebagai komponen dalam produk kecantikan yang dapat membersihkan dan meremajakan kulit, menjaga kelembapan kulit, dan menyeimbangkan pH kulit, dan lain-lain. Yang kedua ada sebagai komponen dalam suplemen kesehatan yang dapat meningkatkan performa fisik, mencegah batu ginjal, dan mengatasi fibromialgia. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.